Salam Patunggilan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Memasuki bulan Juli ini, ibadah keluarga kita masih harus kita laksanakan di rumah masing-masing. Semoga Bapak Ibu Saudara tetap setia untuk membangun ibadah keluarga walaupun dilakukan di rumah kita masing-masing. Oleh karenanya, mari saat ini kita membangun ibadah di hari ini. Kita persiapkan Alkitab dan Kidung Jemaat. Mari kita bersama-sama bersehati membangun ibadah saat ini di dalam doa. Kita berdoa. Ibadah keluarga yang kami lakukan bersama dengan anggota keluarga kami masing-masing, kami serahkan dalam pertolongan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 3, kita nyanyikan bait pertama. Tiba saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang begitu baik, berterima kasih untuk segala karunia, rahmat, dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun saat ini ibadah kami lakukan masih harus di rumah, tetapi kami percaya ini merupakan kehendak Tuhan agar kehidupan bersama segera pulih kembali. Dan kami percaya walaupun kami bersama membangun ibadah di rumah masing-masing, Tuhan hadir di tengah-tengah keberadaan kami. Sebentar kami bersama akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berikanlah kami hati yang senantiasa mau untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami senantiasa membuahkan kebenaran sebagaimana kehendak Tuhan. Bersabdalah bagi kami siap untuk menerimanya. Di dalam Tuhan Yesus Sang Firman Allah yang sejati kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Yesaya pasal 51 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Yang demikian, dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur
dan lagu yang nyaring. Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang membacanya dan memeliharanya setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesetiaan. Saya mau tanya, apakah panjenengan sebagai seorang suami sudahkah setia kepada sang istri? Bagus, luar biasa. Lantas bagaimana panjenengan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dari anak-anak? Apakah panjenengan juga setia kepada suami, kepada keluarga? Wah, puji Tuhan kalau semuanya sama-sama saling setia. Pertanyaan terakhir, lantas bagaimana? Apakah panjenengan juga setia kepada Tuhan? Loh, kok tadi iya, kemudian kok geleng-geleng? Apakah memang dalam kehidupan panjenengan ya ada waktunya setia tetapi seringkali juga tidak setia? Apakah seperti itu? Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini ditujukan lebih spesifik kepada mereka yang tetap memelihara hati yang takut akan Tuhan, kepada mereka yang mengenal dan menghidupi apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Bagian bacaan kita pada saat ini ditujukan kepada orang-orang yang bertahan dalam kesalehannya terhadap Tuhan Allah. Secara khusus di tengah-tengah keberadaan bangsa Israel yang pada saat itu tidak mau mendengar suara Tuhan, yang menjadikan telinganya tuli, tidak mau mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nah kepada mereka itulah yang tetap setia mendengar suara Tuhan dan melakukan segenap ketetapannya, Tuhan akan memberikan penghiburan. Tuhan akan memelihara orang-orang yang setia kepadanya. Melalui bacaan kita pada saat ini, umat diajak untuk melihat bagaimana ketaatan iman Abraham kepada Tuhan Allah ketika ia diutus oleh Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya, Ur Kasdim, untuk berjalan menuju tanah perjanjian dengan meninggalkan segala sesuatu yang telah Abraham miliki. Ketaatan itulah yang kemudian membuahkan sebuah hasil di mana Allah kemudian menyatakan perjanjiannya. Allah meneguhkan janjinya atas keberadaan Abraham yang setia mendengarkan suara Tuhan melalui janji keturunan dengan membuatnya sangat banyak jumlahnya. Padahal kalau kita tahu dari kisah Abraham, pada saat itu Abraham usianya tidak lagi muda. Tetapi secara garis besar kita bisa melihat bagaimana janji Allah dikukuhkan bagi mereka yang setia dan mendengar suaranya. Demikianlah juga bentuk penghiburan, bentuk pemeliharaannya yang akan dinyatakan bagi setiap kita yang mau setia kepadanya. Dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan Allah sanggup untuk merubah padang gurun
padang belantara menjadi Taman Eden, taman yang indah. Kan tetapi maksudnya di sini bukan berarti umat yang setia kepada Allah kemudian akan lepas dari masalah, tidak mengalami penderitaan, tidak merasakan pergumulan dalam hidupnya. Bukan seperti itu. Pergumulan mungkin tetap ada, permasalahan mungkin tidak kunjung selesai, tidak selesai dengan secara tiba-tiba dan segera. Tetapi setidaknya bersama Tuhan dan dengan tetap tinggal di dalam Kristus, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan Allah senantiasa memelihara kita. Tuhan Allah senantiasa mengasihi kita. Walaupun begitu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk lebih dulu merespon kasih-Nya atas hidup kita dengan kesediaan kita mendengar suara Tuhan dan mencari Tuhan senantiasa. Ingat, mencari Tuhan bukan dalam rangka untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi mencari Tuhan di sini kita diajak untuk menemukan Tuhan dan menghidupi kebenarannya dengan setia. Sanggupkah Bapak, Ibu, Saudara setia kepada Tuhan? Ingat, Tuhan lebih dulu setia dan mengasihi hidup kita. Maka dari itu, mari kita belajar untuk setia kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita mengambil saat teduh. Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengumpulkan persembahan pada ibadah keluarga saat ini. Jangan lupa untuk persembahan pada ibadah keluarga ini kita masukkan di dalam amplop, dan besok Minggu pada ibadah Minggu silakan panjenengan masukkan pada kotak persembahan yang telah disediakan. Di dalam kita mempersembahkan kepada Tuhan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 299. Kita nyanyikan 2 kali.
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Terpujilah Tuhan dengan segala karya dan kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah pudar dinyatakan bagi kami, walaupun seringkali kami tidak turut dengan kehendak-Mu. Ampunilah ya Bapa atas ketidakmampuan kami hidup setia di hadapan Tuhan. Akan tetapi dengan segala rahmat, kuasa dan pertolongan Tuhan, kami senantiasa berjuang untuk membawa dan mengarahkan kehidupan kami untuk terus mendengar suara Tuhan, melakukan segenap kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk keberadaan keluarga kami masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara segala pengharapan, segala kerinduan yang ada dalam kehidupan mereka. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati, sehingga segala pergumulan, segala kerinduan senantiasa dinyatakan atas kuasa dan kasih Tuhan semata. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin saat ini mengalami pergumulan akan kondisi kesehatannya. Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bersama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berikanlah kami kekuatan, hikmat, akal budi untuk kami terus taat mengikuti protokol kesehatan, sehingga kehidupan bersama boleh segera pulih dan kami dapat kembali menjalani aktivitas sehari dengan baik. Kami percayakan keberadaan pemerintahan bangsa negara kami dari tingkat pusat hingga daerah di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengatur segala sesuatunya. Terlebih di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan memberikan kekuatan sehingga setiap kebijakan yang diambil senantiasa membawa pengaruh yang baik, terarah pada kehidupan yang benar bagi keberlangsungan bangsa dan negara kami. Kami serahkan gereja milik Tuhan, umat Tuhan di Jemaat Magetan. Tuhan berkati, sertai, sehingga kehidupan berpelayanan mereka tidak semakin kendor. Demikian juga persembahan yang boleh kami himpun pada saat ini. Biarlah menjadi wujud bakti kami untuk turut serta dalam pekerjaan Tuhan. Berkenan Tuhan untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami haturkan kepadamu hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah keluarga pada saat ini dengan kita kembali naikkan pujian Kidung Jemaat 396, kita nyanyikan baitnya yang keempat.
Mari kita bersama-sama memohon berkat Tuhan. Kasih surgawi dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam kuasa dan karya keselamatan Yesus Sang Kristus, penyertaan Sang Roh Kudus, senantiasa menolong memelihara kehidupan jemaat sekalian dari saat ini kekal selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.